Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita limpahan-limpahan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, saat ini Allah masih memberikan taufiknya kepada kita semua, yaitu arahan, petunjuk, kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukanlah yang mudah. Hal ini bukan sesuatu yang kita anggap, oh ya, ini karena saya sadar. Oh ya, ini karena ini itu dan sebagainya. Bukan, jamaah sekalian. Ini karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan-kenikmatan ini perlu kita syukuri, kita pupuk terus, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan kenikmatan ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan pada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dunia, siapa sih yang tidak pengen punya dunia? Siapa di antara kita yang tidak mengharapkan banyaknya harta, banyaknya sawah ladang, banyaknya deposit di bank, dan lain sebagainya. Kita pasti pengen bisa menggenggam dunia, rumah paling enggak bagus, kemudian apalagi kendaraan bagus, dan lain sebagainya. Ingat, Islam mengajarkan kepada kita semua untuk mengambil dunia seperlunya, bukan arah tujuan orientasi hidup adalah dunia. Karena seorang mukmin, seorang muslim, orientasi hidupnya adalah akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika kita hidup di tengah masyarakat, di luar sana, kadang-kadang begitu melihat ada teman, ada saudara bergelimang dengan harta dan lain sebagainya, ada tawaran-tawaran,
pasti hati kita ya, bisa tetap istiqomah, tapi di sisi lain bisa jadi kita jatuh di situ. Akhirnya apa? Ya terus mengumpulkan harta, terus ya, pikirkan siang, malam, pagi, sore, bahkan ngapunten sampai menabrak-nabrak syariat yang sudah Allah tentukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ya, menurunkan sebuah ayat sebagai ataupun sebuah surat yang ringkas ya. Ada 8 ayat ya. Sebuah surat tadhkirah yang amat sangat ngapunten ini termasuk keras ya. Tadhkirah kepada kita semua untuk mewanti-wanti jangan sampai kita jatuh berlomba-lomba untuk ya, meraih dunia. Maka di sini insyaallah kita akan ya, mentadaburi surat At-Takatsur. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menyampaikan dalam surat yang ringkas ya, menegur manusia yang orientasinya hanya dunia sudah ya. Ya. Apapun wanipiro ibaratnya seperti itu ya. Ya. Dunia ya. Ya. Ngumpulkan ya. Ya. Alhaakumut takatsur ya. Bermegah-megahan ya. Ya. Telah mencelakakan kamu, telah melalaikan kamu. Alhaakumut takatsur, at-takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan ya. Kita lihat realita di lapangan. Tidak sedikit orang-orang yang kaya ngapunten, punya rumah banyak, yang mana rumahnya itu paling baru mungkin ya, sekali dua kali baru ditinggali oleh beliau. Mungkin juga punya banyak ngapunten mobil, saking banyaknya ada 1-2 mobil yang belas nggak disentuh bertahun-tahun, bahkan paling disentuh pas beli dok. Ya. 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 Punya mobil mewah, punya motor mungkin apa itu. Ya. Itu seperti itu, bermegah-megahan, banyak-banyakan. Kenapa sampai seperti itu? Ketika bertemu dengan temannya, bertemu dengan orang lain, bisa membanggakan, oh ya itu saya punya ini, oh itu saya punya ini, oh itu saya punya ini. Enten betul kita ada. Ya. Ini jemaah sekalian. Padahal di luar sana banyak orang yang mempunyai kelaparan, banyak orang yang membutuhkan. Ada panti asuhan yang membutuhkan kendaraan, ada pondok yang membutuhkan ya, lokal. Maka masya Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, tadi saya sampaikan ini peringatan keras. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ya,
Di sini menyampaikan sampai hatta zurtumul maqabir. Ya. Ya. Zurtumul maqabir. Zara yazuru, ziaratan, kan ziarah sebetulnya. Tapi masa sampai ziarah kubur? Sampai benar-benar di kubur, di pemakaman. Ya. Ya. Bermegah-megahan, berlomba-lomba terus. Ya. Ya. Dalam dunia, ya. Dalam permainan dunia, apapun itu dilanggar sana sini, hatta zurtumul maqabir, sampai benar-benar ya, Allah cabut nyawanya, meninggal begitu itu, baru sudah tidak mampu lagi untuk mencari harta. Maka Masya Allah, pihak-pihak yang selalu merugikan masyarakat, selalu mau ngapusi masyarakat, ya, merugikan orang lain dan lain sebagainya, menumpuk harta, biar lihat nanti ketika sudah meninggal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui ya, atas perbuatan. Tsumma kalla saufa ta'lamun, ya, Allah ulang di sini, jangan mengumpulkan harta, jangan bermegah-megahan, jangan orientasinya hanya dunia. Kenapa? Jangan badhe presa apa yang jangan kerjakan. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ilmal yakin, latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin, dan kelak kalian akan melihat benar-benar dengan ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin nari. Kemudian kula jenengan kelak di akhirat akan dihisab, akan ditanya setiap amalan-amalan, setiap akuntan, fasilitas harta, apapun itu. Ya. Masyarakat muslimin, ya. Inilah surat yang akan kita bahas bersama-sama. Baik. Ini artosipun sudah kita sampaikan. Ya. Dalam kitab ya, tafsir ya, Quranul Azim karya Ibnu Katsir, beliau menyampaikan di sini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Ada sebuah riwayat, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhaakumut takatsur 'anit ta'ah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membaca ayat ini, alhaakumut takatsur. Ya. Ya. Mengumpulkan harta, bermegah-megahan terus, ya. Terus apa buatan angsal kita nyari uang sebanyak-banyaknya? Boleh. Syaratnya niki, ya, ampun ngantos melalaikan kita anit to'ah. Jangan sampai kita ini ya mencari harta untuk bermegah-megahan, untuk memenuhi kebutuhan, ya. Waliyadzubillah, kalau memenuhi keinginan syahwat, ya. Kemudian sampai ya, melalaikan kita dari ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Ya. Wayai adzan, sholat,
tasih kerja, tasih teng sabin, tasih apa nggih nek saniki mboten nggih tasih kampanye ya, ya, ya. Masya Allah ya. Ya. Monggo silakan ya. Ambil ya sebanyak-banyaknya kalau bisa, tapi ingat dunia di tangan hati kita ya, mindset kita tetap bagaimana harta di dunia ini itu untuk ya sarana menuju akhir. Ya, tapi ngapunten beresiko ya, semakin banyak harta itu godaan ya, jabatan ya, tahta, wanita dan lain sebagainya semakin berat. Ya. Maka di sini ya alhaakumut takatsur, bermegah-megahan ya, itu bisa melalaikan an-tha'ah hatta zurtumul maqabir ya, hatta ya'tiyakumul maut, sampai benar-benar datangnya ajal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahmatullah. Fir'aun kita lihat, Qarun kita lihat, dan orang-orang yang semisalnya, terus kekuasaan terus. Nabi datang, Nabiullah Musa alaihissalam tidak mau beriman, diberi mukjizat demi mukjizat tidak mau beriman, sampai ajal di kerongkongan baru mau beriman. Dan itu pun para mufasir mengatakan Fir'aun masih sombong ya. Apa kesombongan Fir'aun yang dia sebenarnya pengen tobat tapi kok masih sombong ya. Qala amantu bi rabbi Musa wa di tengah-tengah ya, ajalnya ketika tenggelam, dia masih mengatakan bukannya amantu bi rabbil alamin, bukannya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi imannya kepada siapa? Kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa enggak langsung Allah? Maka para mufasir, para ahli tafsir mengatakan ya, di detik-detik terakhir pun Fir'aun masih sombong dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Qarun masyaallah, ya, Allah tenggelamkan di muka bumi ya, dan diabadikan sampai sekarang. Ketika ada yang mendapatkan harta simpanan harta karun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahmatullah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya bermegah-megahan ya, telah melalaikan kalian at-takatsur, yakni dengan harta dan anak. Ya, harta dan anak. Harta sampun jelas. Niki poinnya yang oleh Imam Hasan Al-Basri tambahkan adalah anak. Seorang ayah, seorang ibu pasti ya, menginginkan anaknya itu sukses, anaknya mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, dan berharap anaknya lebih sukses daripada ya, orang tuanya ya. Ya. Maka ya, Masya Allah semua daya upaya ya dijalankan untuk apa? Supaya anaknya ini ya sukses ya. Itu lumrah manusiawi ya. Tapi tidak sedikit orang yang ngapunten
berlebihan sampai terkena ayat ini. Ini loh anak saya Akpol, anak saya UGM, anak saya bangga, membanggakan. Padahal itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat yang lain, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian sampai terlena oleh harta dan anak-anakmu daripada zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kepada anak jelas itu harus, tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Ya. Kan ada nih Bu, ya, saking sayangnya sama anak, ya, aku nopo-nopo di tabrak. Baik. Ya. Kemudian di sini ya ada sebuah riwayat juga ya, yang mana Rasulullah SAW ya, saat itu beliau SAW sedang membaca firman-Nya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Adam ya mengatakan hartaku, hartaku. Bani Adam siapa? Ya pulang jenengan semuanya. Mali, hartaku, hartaku. Hartaku ini tanah, hartaku ini apa? Ya. Rumah, hartaku apa? Ini investasi di sini, investasi di sini. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita. Ya, wahai anak Adam, kita semua tadi ingatkan dari harta kita ini, tiadalah bagi kita dari harta kita min malika illa ma akalta fa afnait. Harta yang kita miliki ya, itu apa sih? Yang kulon jenengan dahar pasti itu akan hilang. Harta kita akuntan ya, gaji 5 juta 2 juta buat dapur, kemana yang 2 juta buat dapur? Hilang. Berakhir sudah gitu. Ya, fa'afnait aula bista fa'ablaita, atau engkau pakai ya, beli pakaian fa'ablaita, ya, maka pakaian tersebut akan lapuk ya, akan lapuk ya, menjadi baju bekas ya. Atau yang pengen punya mobil bagus, ketika sudah dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun itu, akhirnya pun akan menjadi apunten ya, mobil bekas ataupun ya, sampai tarafnya rongsokan. HP bagus, Masya Allah, sampai 20 juta, sampai 30 juta. Iya, tapi pada saatnya ya, juga akan lapuk pula ditelan oleh zaman. Dan ini pesan Rasulullah SAW, au tasaddaqta fa amdaita, atau engkau sedekahkan maka akan berjalan terus mengiringi. Yang dimakan lenyap habis, sudah. Yang dipakai, yang ditinggali akan lapuk, ditelan oleh zaman. Tapi yang kita sedekahkan akan terus berkembang ya, apalagi sampai ke sedekah jariah. Inilah harta, inilah hakikat harta umat manusia. Baik. Ini juga hadis yang senada dengan yang tadi ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang hamba mengatakan, hartaku, hartaku, padahal sesungguhnya tiada dari hartanya selain 3 hal, yaitu apa yang ia dimakannya lalu lenyaplah, atau yang ia pakai ya, maka akan mabuk, atau yang ia sedekahkan lalu ia lanjutkan, ataupun akan terus lanjut. Sedangkan yang selainnya dari itu akan pergi dan akan ditinggalkan untuk orang lain. Ya. Wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Selain itu, ya sudah akan pergi. Ya. Sudah dia pergi kemudian ditinggalkan untuk orang lain. Berapa banyak orang yang hidupnya bekerja, namun belum sempat menikmati hasilnya, ya, padahal sudah banyak kaya raya, meninggal dunia akhirnya yang menikmati sinten? Ya, keluarga. Ya. Mas Allah kalau keluarganya yang ditinggalkan dan menikmati hartanya itu keluarga yang soleh-solehah, ya, tetap akan mendoakan dan akan menginfakkan ataupun membelanjakan hartanya dengan cara yang baik. Tapi sekiranya keluarganya yang menikmati hartanya itu ya, tidak soleh, tidak belanjakan sebagaimana mestinya, dia tidak menikmati, tapi di akhirat akan dihisab. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lam. Janganlah begitu. Kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Dan janganlah ya, begitu. Ya, kelak kalian akan mengetahuinya. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa dalam ayat ini terkandung pengertian ancaman sesudah ancaman lainnya. Ya, kalla saufa ta'lamun. Ya. Dan ayat selanjutnya di sini, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kalian mengetahui dengan pengetahuan ainal yaqin. Yakni seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, niscaya kalian tidak akan terlena dengan memperbanyak harta hingga lupa mencari pahala akhirat sampai kalian masuk kubur. Peringatan demi peringatan. Ya. Maka ketika kula jenengan sedang asik bekerja, asik di kebun, asik di kantor, ya, ada panggilan azan, kok pekerjaan masih menggoda, ingat ayat ini. Kalla saufa ta'lam. Artinya apa? Ya. Kelak kalian akan mengetahui antara menjawab panggilan azan kemudian ke masjid dengan tetap bekerja itu lebih baik menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak harta. Nah, ini juga untuk saya juga sendiri ya. Ya. Ada orang minta-minta. Ya. Ada pilihan di situ dalam dompet antara yang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ada yang merah itu. Mana yang di? Jadi langsung nih kecintaan pada dunia langsung kelihatan nih. Mana yang kan dikeluarkan nih, dites gitu. Maka ingatlah ayat ini. Kalla saufa ta'lam. Bahkan di sini kalla ya, lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekiranya kalian benar-benar mengetahui dengan ilmu yakin. Nanti kita akan jelaskan. Masyaallah muslimin rahimani rahmatullah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di sini? Ya. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan 'ainal yaqin. Tadi ilmal yaqin, ya. Setelahnya di ayat yang ke-7, ya, ainal yaqin. Ya. Ya, Masya Allah. Ya. Sungguh kalian di akhirat akan mengetahui perbuatan-perbuatan kita semua, mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung melihat la tarawunnal jahim, langsung melihat neraka jahanam. Ya. Ya. Ada sebuah hadis di sini. Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam. Ya. Kelak di akhirat, ya, di hadapan umat manusia. Ya. Dalilnya ini, waji'a yauma idzin bi jahannam. Allah datangkan neraka jahanam. Semuanya melihat. La tarawunnal jahim, semuanya akan melihat neraka jahanam. Ya. Ya. An Abdullah wa huwa Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abdullah, ya. Dan dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alf zimamin. Masyaallah. Ya. Ya. Didatangkan di akhirat kelak neraka jahanam diseret, yang mana neraka jahanam tersebut laha sab'una alf zimamin, 70.000 rantai yang ditarik. Coba kira-kira gedenya gede nopo? Ya. Lagi ma'akul zimamin, ya, sab'una alfa malak yajurrunaha. Ya. Dan setiap rantai, ya, tadi ada berapa? 70.000 rantai untuk apa? Untuk nariknya. Yang mana setiap rantainya itu ada sab'una alfa malak, 70.000 malaikat yajurrunaha, 70.000 malaikat yang narik. Dan itu ada 70.000, ya, apa? Rantai. Betapa ngerinya jahanam. Ini hadis sahih yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini jemaah sekalian. Ya. La tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kita akan melihat benar-benar melihat neraka jahanam, dan melihat neraka jahanam ini dengan ainal yaqin. Baik, kita lihat di sini jemaah sekalian. Ya, ada beberapa perbedaan. Ya. Ada ilmal yaqin. Apa sih ilmal yaqin ini? Ya. Yaitu ilmu bisyai'in sama'an au khabaran au qiyasan. Ya, kalau ilmal yaqin itu ngapunten, ya, ilmu, ya, mengetahui sesuatu dengan cara apa? Dengan mendengar atau mendengar kabar atau, ya, analogi. Ini ilmal yakin tarafnya. Oh, ilmal yakin, oh berarti lebih mau lebih mendengarkan ceramah. Oh. Ada bawahnya ainal yakin. Ya. 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 Apa ainal yakin di sini? Al-musyahadatu, ya.
wal mu'ayanatu bil basar. Ya. Kalau ilmal yakin itu sekedar mendengar, kalau ainal yakin itu langsung melihat. Langsung melihat. Oh ya, niki mencuri apa katanya? Ya, lebih cari nih. Oh niki mencuri. Nah, sekarang saya melihat langsung. Berarti ilmu ainal yakin langsung ya. Dan kelak ini jamaah sekalian, ya, kita di sini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur, ada ilmal yakin, ada ainal yakin. Kita langsung melihat amal perbuatan kita, kita akan langsung melihat dengan kepala sendiri, ya, neraka jahanam waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan ya kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam ayat yang lain ya disebutkan ya hakul yakin. Apa di sini hakul yakin adalah al-muntaha al-ilma idza dakhaluha, ya, yaitu ya benar-benar dia sampai tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tapi sampai dia merasakan dan masuk di situ. Di Gayam ada namanya musola al-mu'min. Berdengar, oh ya, gitu ya. Ya. Ada yang lewat kemudian lihat, oh sampai lihat berarti ini ya, sudah derajatnya ya, ainal. Tapi kalau sudah di Gayam ada musola al-mu'minun dan saya sudah sholat di situ, wah ini berarti hakul yakin. Ya. Jangan sampai kita hakul yakin kepada jahanam setelah kita masuk. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Ayat terakhir ya, dan ini menjadi ya tazkirah untuk kita semua ya, monggo cari harta, monggo ambil dunia, tapi ingat semua ada konsekuensinya, ada konsekuensinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Beliau menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang telah dinikmati. Apa di sini? Kalau di sini dikembalikan yang kalian megah-megahan di dunia itu, ya, dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat-nikmat yang sudah kita nikmati. Ya. Nikmat kasur empuk, masya Allah. Allah kan tanyakan itu jemaah sekalian. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya. Bahkan siapa yang nanya? Ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat Rasulullah bangun dari tidurnya dalam keadaan apa? Ada bekas-bekas anyaman ya. Rasa nek biasa kalau jenengan rasa sing ganggu niku lho. Bar film kan mesti ada bekas. Begitulah. Ya, bangun tidur masih bekas. Ya. Umar bin Khattab ternyuh, wahai Rasulullah, engkau naklukkan Romawi, Persia dan sebagainya, raja-raja mereka hidup dalam kelimpahan harta. Kok di sini kok lebih mulia? Apakah seperti itu? Ya, maka beliau SAW, ya, apakah engkau ridho untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Al-Qamaqala Rasulullah SAW. Baik, ma'asyiral muslimin rahimahullah.
Apa kira-kira yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan 4 hal. Apa kenikmatan-kenikmatan yang Allah akan tanyakan di hari kiamat kelak? Mengenai umurnya, ya, dihabiskan untuk apa? Mengenai ilmunya, ya, apakah diamalkan atau tidak? Mengenai hartanya, ya, dari mana diperoleh dan untuk apa ia belanjakan? Anak-anak muda, oh saya dapat dari orang tua, belanjakannya apa? Top up game. Waduh, repot itu. Dapatkannya bagus, halal atau ibah, dibelanjakannya ya, repot. Ya. Kemudian yang terakhir mengenai tubuhnya, untuk apa ia berlelah-lelah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Semakin panjang umur, ngapunten, semakin panjang hisabnya. Semakin banyak ilmunya juga semakin banyak hisabnya. Semakin banyak hartanya, semakin lama hisabnya. Dan semakin sehat juga tentunya tetap banyak hisabnya. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat At-Takatsur ini benar-benar membawa dampak positif untuk kehidupan kita dalam mengarungi bahtera dunia, sehingga kita bisa selamat daripada fitnah-fitnah dunia. Endingnya kita sampai ke kampung akhirat, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Monggo silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi ingat, jangan sampai menghinakan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Apabila ada satu dua hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.